Ya, Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Keluarga Tumbuh Bersama. Saya mengajak kita semua saat ini sama-sama datang tersungkur di hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, Bapa dan Raja kita. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Dialah perisai dan perlindungan kita. Haleluya. Datang tersungkur di hadirat-Mu, menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala pujian, kemuliaan, kuasa dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Datang tersungkur di hadirat-Mu, menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala pujian, kemuliaan, kuasa dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Ku puji Kau Yesus seumur hidupku. Ku agungkan Engkau Bapa dan Rajaku. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Engkau perisai dan perlindunganku. Ku datang tersungkur di hadirat-Mu, menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala pujian, kemuliaan, kuasa dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ku datang tersungkur di hadirat-Mu, menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala pujian, kemuliaan, kuasa dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Ku puji Kau Yesus seumur hidupku. Ku agungkan Engkau Bapa dan Rajaku. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Engkau perisai dan perlindunganku. Ku puji Kau Yesus seumur hidupku. Ku agungkan Engkau Bapa dan Rajaku. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Engkau perisai dan perlindunganku. Engkau perisai dan perlindunganku. Engkau perisai dan perlindunganku. Kami puji, kami sembah. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah
kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang heran. Kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, curahkanlah ya Roh Kudus. Nyatakan mujizat-Mu buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu, kami haus meninggikan nama-Mu ya Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Perlindungan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua umat-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami Tuhan dalam hidup ini ya Bapa. Engkau-lah sumber pengharapan kami. Engkau-lah juru selamat kami ya Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, kalau sebentar Tuhan, kami mau menikmati Tuhan renungan firman-Mu ya Bapa. Biar setiap firman yang ditaburkan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan, supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan supaya setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa, kami naikkan di dalam kesetiaan kami akan Engkau Tuhan. Kami akan berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap untuk diberkati dengan renungan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan buat setiap kita, apabila kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukannya Tuhan tidak mau mendengar, tapi apa sebabnya? Tuhan menghendaki kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan pelajari lebih lanjut melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Lukas pasal yang ke-18, ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku,
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, saudara. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan buat setiap kita, agar kita memiliki doa yang tidak jemu-jemu, berdoa kepada Tuhan dengan terus-menerus, saudara. Bahkan orang bisa berkata bahwa doa itu seperti nafas bagi orang beriman. Memang tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa doa itu adalah nafas bagi orang beriman. Tetapi dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, di dalam terjemahan lama dikatakan, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Kalau kita bernafas, tentu tidak berkeputusan. Entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang olahraga, kita sedang bekerja, atau bahkan ketika kita sedang tidur, kita selalu bernafas. Begitu juga Tuhan menghendaki supaya kita memiliki doa yang tidak berkeputusan. Bahkan permohonan doa kita kepada Tuhan itu kita naikkan dengan tidak jemu-jemu. Mengapa, saudara? Tuhan menghendaki kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab yang pertama adalah berdoa ini bukan suatu perkara yang sia-sia. Ini bukan hal yang sia-sia. Bahkan ini adalah hal yang penting. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini, Dia memiliki kehidupan doa. Dia memiliki kebiasaan untuk berdoa. Bahkan pada waktu hari masih malam, belum terbit matahari, Tuhan Yesus sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari itu dengan berdoa. Jadi kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena memang hal ini bukan perkara yang sia-sia. Ini adalah hal yang penting, membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan setiap hari, setiap waktu, di dalam menghadapi segala kesukaran dalam dunia ini. Dan hal yang kedua, mengapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Sebab kalau kita masih berdoa, artinya kita itu masih mempunyai iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan apa saja yang kita imani, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita masih tetap berdoa sampai saat ini dalam kesetiaan, artinya kita itu masih memiliki iman. Biarlah saudara dan saya tetap mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita tahu bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang saudara dan saya doakan setiap hari dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan menjawabnya kelak. Nah, saudara, sekarang yang berikutnya, mengapa saudara kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Alasan yang ketiga adalah bahwa doa yang kita naikkan dengan kesetiaan itu didengar oleh Tuhan. Tuhan memiliki waktu untuk menjawab doa saudara dan saya. Dia sudah mendengar, tetapi Dia memiliki waktu tersendiri untuk menjawab doa saudara dan saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya, yang siang malam berseru-seru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Memang saudara, Tuhan itu tidak langsung menjawab doa kita. Kenapa saudara? Bahkan ketika kita sudah sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi kadang-kadang doa kita itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan ingin menguji hati kita. Orang yang lulus di dalam ujian menanti-nantikan pertolongan Tuhan ini, dia akan naik rohaninya. Rohaninya akan meningkat dari satu level ke level yang lebih tinggi. Dan seberapa tingkat rohani yang saudara dan saya capai di dalam dunia ini, itu akan menentukan kemuliaan kita di dalam surga nanti. Oleh sebab itu, Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, karena Dia ingin menguji hati kita, supaya kita tetap terus bertekun dan percaya, tetap setia bersandar kepada Dia, sehingga rohani kita bisa naik, bisa meningkat. Dan yang kedua, mengapa saudara Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? Supaya saudara dan saya menyadari bahwa kita masih butuh Tuhan. Keberhasilan kita itu bukan dari kekuatan kita sendiri. Keberhasilan kita bukan dari kekayaan kita, uang yang kita punyai, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kemampuan kita, tetapi semua semata-mata itu adalah dari Tuhan. Kalau kita bisa, kita mampu, itu semua diizinkan, diberikan oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dikatakan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita berkata dalam hati kita, jangan kita menyombongkan hati kita dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang sudah kita capai, segala sesuatu yang sudah kita raih, itu adalah dari kita sendiri. Semuanya karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semuanya anugerahnya bagi kita bila kita Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Tuhan menghendaki supaya kita setia dalam menanti-nantikan Tuhan. Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu berarti kita harus memeriksa. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar bertobat? Jangan kita menjadi seperti Saul, Raja Israel. Saul itu berseru, berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau menjawab doanya. Sebab apa?
sebab Saul tidak sungguh-sungguh bertobat. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 6 dan 7 dikatakan, Saul pun bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, baik melalui mimpi maupun Urim, bahkan melalui nabi-nabinya. Saul sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau menjawab. Kenapa, saudara? Karena Saul menyimpan dosa iri hati kepada Daud menantunya sendiri. Dia iri, dan iri ini terus dipelihara dalam hatinya, berubah menjadi kebencian, bahkan keinginan untuk membunuh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, biar kita memeriksa hati kita, apakah kita sudah benar-benar bertobat. Tuhan menghendaki setiap hari ada pertobatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita menyimpan dosa, tapi biarlah kita buang segala macam dosa, sehingga kita layak dan doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apa sebabnya, saudara? Di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 3 dikatakan demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seringkali ada orang yang berdoa kepada Tuhan, tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doanya itu salah, hendak dipakai untuk memuaskan hawa nafsunya. Mungkin dia melihat seorang yang cantik, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gimana kalau dia itu menjadi istri saya? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, padahal permintaannya salah. Karena apa? Karena dia sendiri sudah beristri. Ini adalah doa yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menjawab doanya. Dalam ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan bertanya, masih adakah iman di bumi? Itu artinya, saudara. Begitu juga dengan arti yang lain. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menjawab doa saudara dan saya, masih adakah iman dalam kehidupan kita? Masihkah kita tetap setia menantikan pertolongan Tuhan? Atau sebaliknya, kita sudah undur dari Tuhan, bahkan mencari pertolongan yang lain, mungkin dari paranormal dan sebagainya. Saul melakukan hal itu, saudara. Ketika dia berseru-seru berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab dia, dan dia mencari seorang dukun di Endor, sehingga akhirnya dia dibinasakan oleh iblis. Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan mau menjawab doa kita, adakah saudara dan saya tetap di dalam kesetiaan? Kita memiliki Tuhan Bapa yang sangat baik. Dia rindu untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Tapi adakah saudara dan saya masih memiliki iman ketika Tuhan itu datang untuk menolong kita? Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari saja kita semua sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini ya Bapa, yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang mengingatkan kami Tuhan, kalau doa-doa kami belum dijawab, itu karena Engkau hendak menguji kami. Untuk mengingatkan kami bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan, kami butuh Engkau dalam segala sesuatu. Tuhan, saat ini ya Bapa, seberapa banyak saudara-saudara kami yang di dalam masalah. Mungkin mereka ada dalam masalah keuangan, mungkin saat ini mereka dalam masalah kesehatan mereka, mungkin saat ini mereka ada dalam masalah pekerjaan mereka, mungkin saat ini mereka ada di dalam masalah rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau melihat segala jeritan doa mereka ya Bapa, yang mereka naikkan siang sampai malam dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, jawab setiap doa mereka ya Bapa. Biarlah mereka mendapatkan pertolongan, mereka mendapat mujizat-Mu, mereka mendapat kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang ingin menjawab doa-doa kami. Engkau sudah mendengar doa setiap kami umat-Mu ya Bapa. Biarlah berkat kasih yang daripada Allah dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya bahwa doa-doanya dijawab oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.